Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Malam itu seharusnya menjadi malam biasa. Api unggun, tenda kecil, dan tawa yang perlahan tenggelam oleh dinginnya hutan. Tak ada rencana mencari cerita seram, karena kami hanya ingin bermalam. Namun, ada tempat yang tidak pernah benar-benar kosong. Ada hutan yang tidak mengizinkan manusia tinggal terlalu lama. Dan ada malam yang menyimpan sesuatu yang akan memastikan kamu tidak pulang dengan perasaan yang sama. Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu menonton hingga akhir. Matikan lampu, gunakan headset, dan ingat satu hal. Jika kamu berada di hutan dan ada yang memanggil dari luar tenda, jangan pernah menjawab. Kami berempat berangkat camping tanpa niat mencari hal aneh. Hanya ingin kabur sejenak dari rutinitas kota. Tempatnya sebuah hutan pinus di kaki gunung, tidak populer, jarang dikunjungi. Dan sinyal hilang total sejak 5 km terakhir. Warga desa sempat mengingatkan, kalau camping, jangan lewat jam 11 malam. Jangan jawab kalau ada yang manggil. Kami tertawa, menganggap itu bumbu cerita orang kampung. Kami mendirikan tenda menjelang maghrib. Udara dingin menusuk, tapi suasana masih normal. Api unggun menyala, mie instan mendidih, suara serangga bersahutan. Semua terasa wajar. Sampai malam turun sepenuhnya. Sekitar pukul 10, suara hutan mendadak sunyi. Tidak bertahap, hilang sekaligus. Seperti ada yang menekan tombol mute. Api unggun mengecil, padahal kayu masih banyak. Lalu terdengar langkah kaki, pelan, teratur, mengitari tenda. Kami saling pandang. Tidak ada yang berani bicara. Langkah itu berhenti tepat di belakang tenda kami. Mas, suara perempuan. Dekat, sangat dekat. Aku refleks menoleh ke arah suara, tapi temanku langsung menarik lenganku. Wajahnya pucat. Jangan jawab. Suara itu mengulang. Kali ini lebih pelan, seperti berbisik di telinga. Mas, aku kedinginan. Tenda kami bergoyang sedikit. Bukan karena angin, seperti ada yang menempelkan wajah ke kain tenda. Dari dalam, terlihat bayangan kepala lehernya terlalu panjang, tidak proporsional. Temanku yang paling berani, Raka, menutup mata sambil berdoa. Nafasnya terengah. Aku bisa mencium bau tanah basah bercampur amis, seperti darah lama. Bayangan itu perlahan menjauh. Langkah kaki kembali terdengar. Kali ini menuju ke arah dalam hutan. Kami pikir sudah selesai. Kami salah. Pukul 2 dini hari, suara resleting tenda terdengar. Krek, krek, pelan. Sengaja, padahal semua resleting terkunci dari dalam. Aku membuka mata dan melihat jelas bagian bawah tenda sedikit terbuka. Dari celah itu, terlihat kaki telanjang. Kulitnya abu-abu, jari-jarinya panjang dan kotor. Kukunya hitam dan retak.
Suara napas terdengar, bukan dari kami. Kalian ambil tempatku. Suara itu serak, bukan perempuan lagi. Lebih seperti orang tua yang tenggorokannya rusak. Raka tiba-tiba menjerit. Seketika kaki itu mundur cepat. Resleting tertutup sendiri dengan bunyi keras. Hutan kembali sunyi. Kami tidak tidur sampai pagi. Saat matahari muncul, kami berkemas tanpa bicara. Saat hendak pergi, kami menemukan sesuatu di belakang tenda. Bekas lingkaran tanah, seperti bekas orang tidur lama. Di tengahnya ada kain putih lusuh, bau tanah, dan darah kering. Warga desa hanya terdiam saat kami ceritakan. Seorang kakek akhirnya berkata pelan, "Kalian pasang tenda di tempat orang mati membeku waktu camping sendirian. Mayatnya baru ketemu seminggu kemudian. Sejak malam itu, aku tidak pernah camping lagi. Karena hutan bukan tempat manusia bermalam, dan tidak semua yang mengetuk tenda masih hidup." Sejak kejadian itu, kami tak pernah kembali ke hutan tersebut. Bukan karena takut gelap, tapi karena kami sadar, bukan karena dingin. Tidak semua tempat di dunia ini disediakan untuk manusia. Ada lokasi yang menyimpan jejak kematian, ada tanah yang menolak kehadiran orang hidup, dan ada makhluk yang hanya menunggu seseorang cukup berani untuk bermalam di tempatnya. Jika kamu punya pengalaman camping yang tak bisa dijelaskan, atau pernah mendengar suara aneh di tengah hutan, ceritakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar cerita-cerita gelap seperti ini terus menemukan jalannya ke malam-malam kalian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga malam ini tidak ada yang mengetuk tendamu.